Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Nah, untuk video aku kali ini aku bakalan buat video tentang cara mengatur keuangan ala anak kos dengan budget 1 juta. Nah, kalau menurut kalian uang bulanan 1 juta itu terlalu besar, kalian bisa komen aja di bawah, komen budget 500.000 dong kak, nanti aku buatkan cara mengatur keuangan dengan budget 500.000. Nah, kenapa sih kita harus membuat yang namanya budget setup atau mengatur anggaran bulanan kita? Karena biar kita tahu apa aja sih pengeluaran kita selama 1 bulan, apa aja yang wajib kita simpan uangnya untuk dipakai selama 1 bulan. Karena kenapa? Karena kalau udah terima uang bulanan gitu berasa sangat-sangat kaya raya dan kita akan membelanjakan uang kita dengan tanpa pikir-pikir dan akhirnya habis entah kemana padahal masih tanggal baru. Nah, untuk yang pertama kita buat adalah income kita. Income-nya itu kayak jumlah uang bulanan kita selama 1 bulan. Nah, di sini jumlahnya itu sebanyak 1 juta rupiah. Dan selanjutnya di sini namanya other income kalau misalkan kita punya online shop, karena di sini aku nggak punya jadi aku tulis aja 0. Nah, selanjutnya di sini adalah aku tulis bill atau catatan uang apa aja yang bakalan aku pakai selama 1 bulan. Nah, kebutuhan yang terpenting untuk pos pertama yang bakalan aku isi adalah kebutuhan makanan sehari-hari karena ini sangat-sangat penting. Nah, di sini aku kasih budget atau anggaran sebanyak 300.000, berarti aku harus menghabiskan sebanyak 10.000 per hari. Dan yang kedua yang bakalan aku atur adalah saving, yaitu menabung. Nah, di sini aku kasih budget sebanyak 100.000 karena itu hal-hal yang paling penting banget. Nanti tiba-tiba ada keperluan mendadak jadi kita nggak tahu kan apa yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya untuk pos yang kedua, di sini aku pakai voucher listrik. Nah, kenapa aku tambahkan voucher listrik? Karena di kosan aku itu pakai token listrik. Jadi aku sisihkan anggaran sebanyak 50.000. Dan di sini untuk paket data aku itu aku isi sebanyak 70.000 karena pakai yang unlimited. Nah, selanjutnya untuk pos yang ketiga, di sini anggarannya itu transportasi karena di kosan aku jauh ke kampus, jadi aku pakai motor dan harus isi bensin. Nah, di sini aku isi sebanyak 100.000 berarti 10 liter dalam 1 bulan, berarti harus cukup. Nah, untuk selanjutnya di sini ada water berarti air galon karena aku masih pakai air galon dan harus setiap hari aku bawa air minum ke kampus biar lebih hemat. Nah, di sini aku kasih budget sebanyak 20.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke pos yang terakhir yaitu groceries. Biasanya kebutuhan groceries aku yaitu sabun cuci piring, alat mandi, facial wash, hand body kayak gitu. Di sini budgetnya 150.000. Dan selanjutnya untuk budget ATK karena aku suka banget beli buku-buku gitu yang stationery sama pulpen, pensil kayak gitu. Nah, di sini aku kasih budget sebanyak 25.000. Total semuanya adalah 815.000 dengan sisa 185.000 dan ini sisanya itu masih banyak banget. Ini harus disimpan untuk kebutuhan mendadak, entah itu tiba-tiba disuruh buat makalah atau print banyak tugas, pokoknya harus disimpan, jangan sampai dipakai buat jajan sembarangan. Nah, ini juga bisa kalian simpan buat beli alat make up kalian, misalnya tiba-tiba lipstick kalian habis atau bedak kalian habis, ini bisa kalian gunakan sebagian. Selanjutnya masuk ke monthly budget. Nah, di sini karena ini itu bulan Oktober, jadi aku buat untuk bulan Oktober. Jadi di sini aku buat kotak-kotak sebanyak 31 karena 31 hari kan. Dan di sini juga aku buat harinya sampai hari Minggu. Nah, ini gunanya untuk kita mengetahui hari apa aja sih kita membelanjakan uang kita.
dan seberapa banyak uang kita dibelanjakan dalam satu bulan. Nah, gimana sih cara menggunakan monthly budget? Caranya adalah kita beri kode warna untuk bagian food, untuk yang pos pertama itu warna merah. Lalu kita kasih tanda titik untuk tanggal berapa kita cek sisa uang kita. Nah, untuk saving di sini aku nggak beri tanda karena aku langsung aja kasih masuk ke dalam celengan aku. Jadi langsung ke bagian voucher, sama halnya lakukan hal yang sama dan sisa uangnya atau sisa uang yang dibelikan voucher sebanyak 50k kayak gitu. Nah, untuk transportasi lakukan hal yang sama juga. Nah, di sini untuk hari pertama itu isi 20.000 bensin. Nah, untuk water ini itu aku isi sebanyak satu, nggak langsung banyak ya kayak gitu karena aku cuma isi satu galon. Jadi itu kita tulis sebanyak 5k atau 5.000. Nah, untuk groceries biasanya aku belanjakan di 2 kali gitu. Untuk minggu pertama aku belanjakan 75.000 untuk kebutuhan yang benar-benar udah habis banget kayak sabun cuci dan sabun mandi. Nah, aku biasa belanjakannya di minggu selanjutnya. Nah, untuk ATK karena aku masih kuliah dan aku harus beli pulpen dan kertas segala macam, jadi aku nggak beli semuanya. Pas pulpen aku hilang aja aku belanja gitu sebanyak 5k. Jadi aku tandai sebanyak 5k. Nah, selanjutnya kita masuk ke goals. Ini tuh aku tulis setiap bulan, pokoknya harus banget untuk pencapaian aku yang harus aku perbaiki selama 1 bulan kayak gitu. Nah, untuk goals aku di sini yang pertama adalah harus banget 10.000 untuk 1 hari. Jadi uang makan itu aku gak boleh makan di luar. Jadi harus masak di rumah, terus beli lauk gitu yang cukup sampai 10 hari dalam 1 hari. Nah, untuk yang kedua adalah wajib banget buat bawa air minum ke kampus biar lebih hemat. Nah, selanjutnya untuk goalsnya adalah olahraga 2 kali seminggu di Unhas, Universitas Hasanuddin. Kalau kalian mau, kalian juga bisa tulis kok goals kalian apa yang mau kalian capai dalam 1 bulan, apa yang mau kalian perbaiki.